Halo pemirsa, ngobrol sering tanpa boring di sini tempatnya podcast TV show. Bu Dr. Dwi, kita sudah membahas terkait dengan melemahnya fungsi DPR. Tadi fungsi legislasi, fungsi kontrol dan fungsi budgeter, ada kekuatan partai politik yang dominan. Nah, bagaimana untuk menguatkan fungsi DPR menurut Bu Dwi? Ya. Untuk menguatkan fungsi DPR tentu saja ya harus pertama ya undang-undangnya juga, karena kan bagaimanapun secara yuridis kedudukan DPR harus diperkuat oleh undang-undang ya. Jadi tentu saja seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa pertama kali yang harus dilakukan adalah anggota DPR ini harus benar-benar diposisikan sebagai wakil rakyat dulu gitu ya. Dan ini harus dikemas dalam bentuk undang-undang. Ya. Nah, itu yang tadi saya katakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah undang-undang yang sudah menentukan bahwa anggota DPR ini adalah harus anggota partai politik, itu jangan lagi anggota DPR ini juga anggota partai politik gitu. Jadi artinya tidak rangkap keanggotaan lah. Di satu sisi anggota partai politik, di sisi lain adalah anggota anggota DPR. Jadi gitu sebagai wakil rakyat. Menjadi anggota DPR melepaskan baju partai politiknya. Betul, gitu. Betul, sebenarnya seperti itu. Karena kan anggota DPR bukan Dewan Perwakilan Partai kan, ya. Dewan Perwakilan. Bukan DPP ya, bukan. Tapi DPR. Nah, itu dia tadi saya katakan tanda kutip tadi gitu ya, Dewan Perwakilan Rakyat gitu, seperti itu. Ya, karena ini biar kaum milenial juga tahu, karena beberapa hari terakhir ya mahasiswa kemudian aksi di depan DPR. Karena ada pembahasan yang tadi kita sebut fungsi legislasi yang dipermasalahkan di tengah pandemi. Jadi selain dari melepaskan baju partai karena ada dominasi partai, apalagi Bu untuk menguatkan fungsi DPR menurut pandangan Bu Dwi? Ya sebenarnya begini ya, partai politik itu kalau memang mau benar-benar menjalankan fungsinya sebagai katakanlah sarana rekrutmen politik, maka metode perekrutannya harus dengan sistem kader gitu. Tidak yang seperti sekarang kan ada partai memang terbagi dua ya, ada yang sistem kader, ada yang sistem yang disebut dengan partai kader dan partai massa gitu ya. Kalau partai kader itu kecenderungannya untuk rekrutmen keanggotaan itu benar-benar disaring gitu kan ya. Dan yang bisa menjadi pimpinan partai politik pasti berdasarkan pengkaderan. Jadi ada kaderisasinya gitu. Nah, kalau di satu sisi ada juga beberapa partai yang kecenderungannya sering disebut sebagai partai massa. Artinya untuk merekrut keanggotaannya cukup dengan siapa saja yang mau gitu kan, open gitu ya. Silakan siapa yang mau bersedia menjadi anggota partai politik gitu, asalkan dia mampu untuk menarik simpatik rakyat sehingga bisa mendapatkan suara yang bisa menghasilkan kursi di DPR. Ya silakan aja, jadi lebih mudah gitu. Jadi makanya artinya kalau saya pikir ya untuk menjadi anggota partainya sendiri juga ya harus disaring juga gitu loh. Tidak siapa saja yang mau gitu, karena kan sekarang kalau misalnya dia public figure gitu ya, saya tidak menyebut siapa, tapi kalau misalnya dia mau dan masyarakat misalnya mungkin dengan model kayaknya mengenal public figure ini gitu, kemudian dia bisa mendapatkan suara yang cukup banyak, itu partai welcome gitu ya. Nah, jadi harusnya tidak seperti itu Bu ya. Tidak. Jadi partai itu harus menyaring dan menyeleksi agar ada kualitas di dalam proses nanti menjadi anggota dewan yang betul. Artinya public figure pun boleh-boleh aja asalkan juga kualitasnya ada. Betul. Jadi saya tidak mengatakan bahwa public figure itu nggak bagus. Public figure banyak kok yang bagus-bagus gitu kan ya. Kan bisa dipilih gitu kan. Tidak semua public figure itu kemudian boleh gitu ya. Kan ya itulah peran partai untuk bagaimana partai politik itu bisa merekrut anggotanya sesuai dengan kualitasnya, sehingga kalau kualitasnya sudah bagus kan juga ya bagus juga nanti menjadi anggota dewannya kan, seperti itu gitu. Ya, jadi ya dua hal yang disampaikan oleh Bu Dwi terkait dengan penguatan DPR. Yang pertama melepaskan kekuatan pengaruh dari partai politik, artinya ketika jadi anggota DPR tidak lagi jadi anggota partai politik. Yang kedua kemudian ada seleksi, tadi partai kader beliau sampaikan agar bisa ada kader-kader yang berkualitas dari partai politik. Betul. Nah, kemudian kenapa kemudian DPR melemah? Tadi disampaikan juga oleh Bu Dwi, ada kekuatan partai. Makanya partai juga harus diperbaiki Bu ya. Iya, partainya sendiri juga harus memperbaiki diri gitu loh. Jadi artinya bagaimana caranya partai itu bisa menarik simpatik masyarakat gitu ya. Jadi jangan
katakanlah mereka harus punya program yang memang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Jadi karena banyak juga deparpolisasi ya, orang nggak suka lagi dengan partai politik. Itu dia makanya. Jadi bagaimana caranya partai itu sekarang bisa masyarakat itu tidak lagi menutup mata terhadap partai politik gitu ya. Karena kan masyarakat kalau sudah lihat itu partai politik gitu. Bagaimana caranya? Ini partai sekarang harus bisa memperbaiki diri gitu loh. Oh ini saya walaupun partai politik, katakan ini partai politik, tapi partai politik ini bukan partai politik yang sembarangan gitu. Itu tadi yang saya katakan, pola perekrutannya lah yang dengan metode yang harus dengan seleksi yang cukup ketat gitu ya. Artinya ya kita lihat kompetensinya gitu ya. Memang memiliki kemampuan lah sungguh-sungguh ya, karena anggota DPR itu kan katanya nggak ijazahnya palsu ya Bu ya. Nah itu kan ada juga kan beberapa anggota dewan yang kemudian ketahuan. Nah itu jangan yang seperti itu gitu. Jadi benar-benar seleksi yang sangat ketat lah gitu. Atau ketika di Senayan ya 3D gitu ya, duduk diam dan dangdutan misalnya, atau 3T gitu kan, ujungnya tidur. Nah ini kan banyak terjadi Bu, anggota dewan kita yang ada malah penampilannya mahal tetapi kualitasnya jauh panggang dari api. Nah itu, jadi memang bagusnya kalau bisa menyaring benar-benar calon anggota dewan yang benar-benar memang konsen terhadap negara gitu ya. Misalnya kan banyak figur-figur kita juga tuh di masyarakat yang kelihatannya peduli sekali dengan negara, dengan masyarakat gitu kan, bisa juga gitu ya artinya. Jadi tidak harus dia punya masa gitu ya. Punya masa belum tentu berkualitas, banyak juga seperti itu karena itu. Jadi 3 fungsi tadi bisa diperkuat dengan 2 syarat tadi, fungsi legislasi, fungsi budgeter dan fungsi kontrol. Karena ini menjadi penting dalam negara demokrasi. Kekuatan DPR harus menjadi penyeimbang dari eksekutif, karena sistem kita mau tidak mau hari ini menggunakan check and balance gitu ya. Betul, memang harus ada keseimbangan gitu ya. Jadi jangan yang salah satu lembaga itu kemudian di bawahnya gitu ya, secara faktual gitu ya. Nah, sepertinya sekarang kan eksekutif bisa mengendalikan DPR. Nah itu kan harusnya sejajar gitu ya, keseimbangan lah. Kalau misalnya eksekutifnya memang katakanlah ada kekurangan-kekurangan atau kelemahan kan legislatifnya bisa saling mengimbangi lah gitu di antara keduanya. Begitu juga pokoknya seperti itu ya, antara eksekutif dengan legislatif harus saling mengimbangi karena check and balance itu tadi artinya. Dan kita sudah undang-undang dasar dan undang-undang juga sudah menentukan semua lembaga negara sekarang sejajar gitu kan ya. Jadi janganlah kemudian secara faktual menjadi diposisikan salah satunya menjadi di atas gitu. Nah itu juga kan sebenarnya secara yuridis sudah jelas kok sejajar. Tapi kemudian kenapa jadi seperti itu dalam prakteknya gitu ya. Nah harapan Bu Dwi ini di dalam penguatan DPR, mereka punya reses. Kalau dilihat periodisasi sekarang 2020 berarti masih ada 3 tahun lagi. Betul. Sampai malah 4 tahun, 2014 ya baru setahun. Bagaimana untuk DPR bisa mengoreksi lembaganya ini? Ya, saya berkesimpulan bahwa kelemahan fungsi DPR itu disebabkan karena memang DPR itu belum menyadari fungsi yang sesungguhnya, bahwa DPR itu sebenarnya adalah wakil rakyat. Ya, jadi seharusnya DPR itu benar-benar menyadari sebagai wakil rakyat, DPR itu bekerja benar-benar atas nama rakyat, bukan atas nama atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu, termasuk partai politik. Cuman yang seperti tadi sudah banyak saya kemukakan bahwa keberadaan DPR ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan partai politik yang selalu saya tekankan bagaimana caranya supaya DPR ini benar-benar bisa bekerja sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya. Maka anggota DPR itu harus benar-benar terlepas dari partai politik. Bagaimana caranya? Caranya adalah tentu saja awalnya dari undang-undang yang selama ini menjadi katakanlah menjadi payung hukum bagi anggota DPR, yang menjadi payung hukum kemudian yang menjelaskan bahwa anggota DPR itu adalah anggota partai politik, sebaiknya dihapuskan. Artinya ketika calon anggota DPR yang ketika pada masa pemilihan itu masih menjadi anggota partai politik, begitu terpilih dia harus melepaskan atribut partai politiknya. Artinya anggota DPR ini harus keluar dari partai politik, sehingga nantinya ketika anggota DPR ini sudah benar-benar menjadi anggota DPR yang sesungguhnya, maka dia akan bisa bekerja sebagai anggota DPR yang sesungguhnya.
Artinya dia bisa menjadi wakil rakyat juga yang sesungguhnya, bukan wakil partai politik seperti yang sekarang terjadi gitu ya. Kalau undang-undangnya masih rangkap keanggotaan, di satu sisi adalah anggota partai politik, di sisi lain adalah anggota atau wakil rakyat, maka tidak akan bisa mewakili. Baik Bu Dwi, terima kasih Bu Dr. Dwi Putri Cahyawati SMH sudah berada di dalam acara podcast TV Show. Ngobrol sering tanpa boring, di sini tempatnya podcast TV Show yang membahas isu-isu aktual dan tema-tema menarik, obrolan ringan. Sampai berjumpa lagi dalam pembahasan aktual lainnya dengan saya Aulia Casanova. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.